warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan A dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Kabar ibu, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Teteh, kemarin kita sudah mempelajari tematik tema 2 subtema 1. Kita lanjutkan ke tematik subtema 2 ya. Pembelajaran 1 dan 3. Teteh harus dapat. Silahkan dibaca di papan tulisnya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kita akan belajar buku paket tematik tema 2 halaman 33. Sebelumnya di sini ada gambar ya. Gambar hewan yang di darat dan di udara. Di sini gambar hewan yang di daratnya semuanya makan tumbuh-tumbuhan ya. Tapi di sini ada hewan ayam yang pemakan segala ya selain tumbuh-tumbuhan. Nah, dapatkah Teteh menyebutkan nama-nama hewan pada gambar di sini? Ada kuda, ayam, sapi, cacing, kambing, burung, dan kupu-kupu. Apa manfaat hewan tersebut bagi kehidupan manusia? Jadi waktu subtema 1 kita sudah belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan terutama manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan manusia ya. Sekarang subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Jadi Teteh harus dapat mengetahui ya kalau selain tumbuhan, hewan juga bermanfaat bagi manusia. Coba Teteh bicarakan manfaat hewan kuda. Biasanya diambil tenaganya ya. Kalau Teteh pernah naik delman, itu delmannya ditarik oleh kuda atau langsung naik ke atas kudanya ya. Rasulullah juga berperang naik kuda ya, selain perjalanannya naik unta. Terus ayam bisa dikonsumsi ya, bisa dimakan setiap hari. Itu ayam bisa dimasak oleh ibu Teteh, dimasak berbagai macam masakan. Kalau sapi bisa diambil susunya untuk pertumbuhan tulang dan gigi Teteh. Cacing juga ada manfaatnya ya, untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau Teteh tadi menanam tanaman di tanah yang subur, itu bisa cepat berbuah, berkembang ya tanamannya. Kambing juga kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha biasanya kurbannya kambing atau domba. Burung juga membantu penyerbukan di bunga ya. Bantu penyerbukan di bunga sehingga bunga itu cepat tumbuh. Begitu juga dengan kupu-kupu ya. Selain itu, burung juga suaranya merdu, menghibur manusia. Nah, sekarang Teteh baca dongeng tentang Caca yang rendah hati halaman 33. Setelah membaca dongeng tersebut, informasi apa saja yang Teteh dapat? Apakah Teteh memahami isi dongeng dengan baik? Untuk menguji pemahaman Teteh, coba jawab pertanyaan di buku paketnya halaman 34. Nomor 1, siapakah tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Kalau Teteh sudah baca dongeng tersebut, itu tokohnya ada Caca ya. Kemudian nomor 2, tuliskan sifat setiap tokoh cerita tersebut. Nah, Caca sifatnya rendah hati. Terus di sini ada Petra bagaimana sifatnya ya? Nomor 3, pertandingan apa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Pertandingannya itu mengelilingi kebun ya. Kemudian siapa yang terbang jauh meninggalkan lawan pertandingan? Petra di sini tadi terbang jauh sekali ya. Nomor 5, apa yang terjadi dengan Petra ketika mendekati garis akhir? Tapi ternyata walaupun terbangnya cepat, Petra itu hampir saja terluka ya. Bukan hampir saja terluka, memang Petra itu tersangkut sayapnya ya.
waktu mau sampai garis akhir. Nomor 6, apa yang dilakukan Caca melihat kejadian yang menimpa Petra? Ternyata Caca menolong Petra. Nomor 7, siapakah yang akhirnya memenangkan pertandingan? Jelaskan jawabanmu. Jadi ternyata pas di akhir pertandingan Caca dan Petra itu menjadi pemenangnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nomor 8, pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, menurut Teteh, menang dalam suatu perlombaan itu lebih penting tidak dengan mendapatkan pahala dari Allah. Coba Teteh pikirkan ya. Nah, tadi Caca itu tentang burung ya. Ini juga masih saudaranya burung-burungan, hewan, tapi ini ayam ya. Burungnya yang tidak bisa terbang tinggi. Ini di sini ada 12 ayam dan membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Dapat dituliskan 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Ini maksudnya sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 ya. Kalau 4 kali 3 berarti 3-nya ada 4. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kalau misalnya 3 kali 4 berarti 4-nya ada 3. 4 tambah 4 tambah 4 ya. Tapi jawabannya tetap sama. Mau 4 kali 3 atau 3 kali 4, jawabannya adalah 12. Makanya 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Pada sifat pertukaran, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh lainnya berikut. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. 5 tambah 5 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Jadi memang ini masih sifat pertukaran ya. Kalau tadi sifat pertukarannya waktu di pembelajaran sebelumnya itu penjumlahan, ini sifat pertukarannya pada perkalian. Nah, sudah tentang burung, ayam. Sekarang yang masih bisa terbang itu di alam bebas kupu-kupu. Coba perhatikan gambar berikut. Gerak kupu-kupu terbang mengepakkan sayap merupakan contoh gerak cepat. Gerak merak membentangkan sayap merupakan contoh gerak lambat. Ayo lakukan gerakan tersebut. Berdirilah yang tegak, rentangkan kedua tangan di samping badan. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Lalu semakin lama semakin cepat. Coba tirukan kedua gerakannya ya. Itu kan kalau merak itu kenapa gerakannya lambat? Karena merak itu sayapnya sangat indah ya. Memang kupu-kupu juga indah, maksudnya cuman merak itu biasanya memang yang sayapnya indah itu adalah ternyata merak jantan untuk menarik perhatian lawan jenisnya ya, untuk menarik merak betina. Nah, setelah selesai, coba buat gerakan lain yang dilakukan semakin lama semakin cepat. Lakukan secara berkelompok dengan 3 temanmu ya, kalau ada temannya di rumah. Jadi gerakan tangan yang lain boleh, misalnya gerakan tangan apa dari hewan, kelinci mungkin melompat-lompat semakin lama semakin cepat ya, atau kijang. Tapi kalau gerakan tangan, bagaimana gerakan tangan? Ini gerakan tangan kelinci, gerakan tangan kelinci, gerakan tangan kucing mungkin ya, bisa tuh dijadikan tarian gerakan tangan kucing. Nah, kita berarti soalnya sekarang ya.
Nomor 1, bacalah paragraf berikut. Caca melihat kejadian tersebut memutuskan untuk berhenti. Caca langsung menghampiri Petra dan berusaha melepaskan sayap Petra yang tersangkut. Hewan-hewan menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Caca. Walaupun sudah direndahkan dan diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya. Tuliskan sifat tokoh Caca berdasarkan kalimat bercetak tebal. Di sini tidak ada cetak tebalnya ya. Tapi sifat Caca berarti Caca itu tadi orang-orangnya membuat kagum terhadap Caca ya. Walaupun sudah direndahkan, berarti Caca itu sikapnya rendah hati ya. Mau menolong. Itu ya. Ya. Nomor 2, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Di situ ada gambar sarang burung atau sarang bebek atau ayam ya. Di situ ada telur. Di setiap sarangnya ada 3 buah telur. Coba hitung. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi di situ ada 1 2 3 4 5. 5 dikali 3 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 3 kali 5 ya. Jadi 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Kita bisa hitung ya. Kalau 5 kali 3 berarti 3-nya ada 5. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kalau 3 kali 5 berarti 5-nya ada 3. 5 tambah 5 tambah 5. Nomor 3, coba perhatikan gambar tarian di samping. Menurutmu gerakan tersebut akan lebih indah jika dilakukan dengan gerakan cepat atau gerakan lambat. Tuliskan alasanmu. Nah, di situ ya kita bisa menirukan gerak ayam. Gerak ayam betina yang sedang berkotek. Menurut ATT harus tangannya gerakan lambat atau cepat. Biar supaya gerakannya indah. Alasannya apa? Nah, apakah ATT sudah bisa menjawab pertanyaan berdasarkan isi dongeng? Apakah ATT sudah bisa menyelesaikan soal pertukaran pada perkalian? Apakah ATT bisa menirukan gerak hewan dengan gerak cepat dan lambat? ATT tadi sudah pembelajaran 1-nya ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 3-nya. Di subtema 2 ini tentang manfaat hewan. Coba digambar, itu ada seorang anak perempuan yang sedang mengais apa? Kucing ya. Nina mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaan Nina adalah seekor kucing. Nina memberi nama kucingnya Miu. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Apakah Teteh punya hewan peliharaan di rumah? Apa manfaat hewan peliharaan tersebut bagimu? Ayo ceritakan. Nah, misalnya Teteh juga seperti Nina mempunyai hewan peliharaan kucing. Manfaatnya kucing itu sebagai hewan kesayangan kan? Hewan kesayangan Nabi, memberikan rasa apa kepada Teteh? Rasa bahagia tentunya ya, merawat binatang kucing tersebut. Nah, selain kucing, ini juga ada binatang burung dan ayam yang bisa dipelihara. Tapi di sini kita mau membaca dongeng yang berjudul Persahabatan Kuku dan Tora, halaman 44. Coba Teteh baca di buku paket tematik tema 2-nya halaman 44 tentang persahabatan, judulnya Kuku dan Tora. Siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Pasti Kuku dan Tora ya. Apa pelajaran yang dapat diambil setelah membaca dongeng tersebut? Jadi di sini Teteh kan tahu kalau ayam itu dapat berkokok, suaranya merdu ya. Terus di sini juga ada burung ya. Burung itu
tidak dapat berkokok. Cuman keduanya memang sama-sama punya sayap. Keduanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, kekurangannya ayam ya, kalau tadi katanya dapat berkokok merdu, tapi dia walaupun punya sayap tidak bisa terbang tinggi. Sedangkan burung, walaupun misalnya burungnya tidak bisa bersuara merdu, tapi dia bisa terbang tinggi ya. Nah, pelajarannya apa? Berarti setiap makhluk ciptaan Allah itu selain ada kekurangannya pasti ada kelebihannya masing-masing ya. Nah, ayam itu biasanya dimasak oleh ibu ya. Ibu memasak 24 potong ayam goreng. Jika ayam goreng diletakkan di 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piring? Jika ayam goreng disimpan pada 6 piring, berapa isi ayam pada setiap piring? Jadi, jika ayam diletakkan pada 6 piring, maka setiap piring berisi 4 potong ayam. Kita dapat menuliskannya dalam perkalian 6 dikali 4 sama dengan 24. Ya, tadi ibu kan masak 24 ayam. Mau disimpan di dalam 6 piring. Ya, jadi ibu ngambil ayam untuk setiap piringnya itu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya, jadi setiap piringnya itu ada 6 piring tuh isinya 4 ayam. 24 ayam semuanya ya. Jika ayam goreng diletakkan di 4 piring, berapa potong ayam goreng dalam setiap piring? Nah, sekarang mah mau diletakkan di 4 piring. Jadi kalau diletakkan di 4 piring, jumlah setiap piringnya ayamnya berjumlah 6. 6 ditambah 6 tambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. Tetap sama ya, mau 6 dikali 4 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi kalau 6 kali 4, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kalau 4 kali 6 berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Sama saja hasilnya 24. Nah, teteh coba tirukan gerakan ayam. Tangan kanan diangkat, kaki kanan melangkah ke kanan 2 kali, bergantian dengan tangan kiri. Kedua siku ditekuk di samping badan, lalu gerakan ke atas dan ke bawah. Coba ikuti gerakan-gerakan tersebut ya, dilakukan dengan cepat. Biasanya gerakan tangan menirukan hewan lain seperti meniru ular. Tadi kalau pas menirukan ayam nyanyi lagu tek-tek bisa ya. Kalau ini dengan teman sekelompok ya, kalau ada ini menirukan ular. Kalau ular ini tangannya meliuk-liuk gitu ya. Kita latihan soal ya. Bersatu, bacalah potongan cerita berikut. Suatu hari, Kuku melihat Tora sedang bernyanyi dan berterbangan ke sekeliling hutan. Kuku sangat mengagumi kelincihan Tora saat mengepakkan sayapnya. Terlintas di pikiran Kuku untuk bisa belajar terbang seperti Tora. Kuku pun memanggil Tora. Tora yang asyik terbang mulai menghampiri Kuku. "Mengapa kamu memanggilku, Kuku?" tanya Tora. "Aku memperhatikan kamu terbang." "Di atas sana mengelilingi hutan ini, rasanya pasti menyenangkan," ucap Kuku. Tuliskan kembali peristiwa yang dialami Kuku menggunakan bahasa seni. Jadi tadi Kuku melihat Tora bernyanyi dan terbang di sekeliling hutan. Nah, Kuku ingin seperti Tora ya, seperti itu. Nomor 2, kerjakan soal berikut. Lengkapi kotak
dengan gambar untuk mempermudah perhitungan. Ibu mempunyai 30 butir telur ayam. Yang A, jika ibu menyimpan telur tersebut dalam 5 wadah masing-masing sama banyak, berapa butir telur dalam satu wadah? Berarti ATT harus dapat ingat perkalian yang hasilnya itu 30. Ini kalau ATT sudah belajar pembagian kalau waktu itu ya, ini 30-nya itu dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Ya. Dibagi 5. 30 dibagi 5 sama seperti 5 kali 6 yang hasilnya 30 ya. Jadi telurnya di setiap wadahnya itu ada 6. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Jika ibu menyimpan telur dalam 6 wadah masing-masing sama banyak, berapa butir telur dalam satu wadah? Ini kebalikannya ya. Jadi satu wadahnya, kalau wadahnya ada 6, ini wadahnya kurang 1 ya. Kalau wadahnya ada 6, itu berarti ada 5 butir setiap wadahnya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30 ya, sama ya. Kalau 5 kali 6, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 6-nya ada 5. Tapi kalau 6 dikali 5 berarti 5-nya ada 6. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nomor 3, tuliskan bentuk perkalian dari soal-soal berikut. Rani mempunyai 32 helai pita. Yang A, jika ia mengikat pita dengan setiap ikatan berisi 4 helai pita, berapa helai pita dalam satu ikatan? Ada 32 pita nih. Ya. Diikatnya 4, rambutnya diikat 4. Nah, jadi pitanya ada berapa di setiap ikatannya? 32 dibagi 4 sama dengan 32 dibagi 4 ya. Kalau ATT hafal perkalian 4 yang hasilnya 32 itu pasti 4 kali 8. Jadi setiap ikatannya ada 8 pita. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32. Yang B, jika ia mengikat pita dengan setiap ikatan berisi 8 helai pita, berapa helai pita dalam satu ikatan? Berarti kebalikannya ya. Kalau di kepangnya itu 8 ya. 8 pita itu rambutnya misalnya. Berarti kebalikannya setiap pitanya, setiap ikatannya itu ada 4 pita. 8 dikali 4. 4 tambah 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 4 ya. 8 kali 4 sama dengan 32. Tuliskan perkalian dengan sifat pertukaran berdasarkan jawaban soal A dan B. Jadi 4 kali 8 sama dengan 8 kali 4. Yang nomor 4, menurutmu, yang A ya, menurutmu gerakan pada gambar lebih cocok dengan gerakan cepat atau lambat? Ini yang digambar nih, gerakan ini kupu-kupu kayaknya ya, kupu-kupu terbang atau burung terbang. Menurut ATT lebih baik gerakan cepat atau lambat? Yang B, menurutmu apakah gerakan pada gambar akan tampak indah jika hanya digerakkan dengan lambat saja? Jelaskan pendapatmu. Nah, berarti kalau lambat saja menurut ATT bagaimana? Gerakannya indah apa enggak? Nah, apakah ATT sudah bisa menuliskan kembali isi dongeng? Apakah ATT sudah bisa menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal dengan tepat? Apakah ATT bisa menggerakkan gerak cepat tangan dalam satu tarian? Nah, ATT, bagaimana kita sudah belajar tematik tema 2, subtema 2,
tentang manfaat dari hewan. Teteh bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya teteh bisa lihat di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-80 yang bunyinya, dan Allah menjadikan rumah-rumahmu untuk tempat tinggal, dan Allah menjadikan bagimu kemah-kemah dari kulit binatang yang mudah kamu bawa dalam perjalanan dan waktu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta, bulu kambing, perabot rumah tangga, dan menjadi perhiasan sampai waktu tertentu. Jadi banyak sekali ya manfaat hewan. Sekian dulu dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.